Yo and welcome to Jungle bersamaku Nasuki AZT. Di konten utara kadang kita perlu membahas sesuatu hal yang dingin gitu. Kita membahas yang namanya reinkarnasi gitu ya. Apa sih reinkarnasi itu? Oke, reinkarnasi dalam artian umum ya kan, umum terlebih dahulu ya kan. Jadi jiwa kita ini dihidupkan kembali ke masa depan gitu kan, dengan wujud manusia dan memiliki wajah yang sama gitu kan, bagi pandangan umum gitu kan, seperti itu gitu kan. Padahal sejatinya itu reinkarnasi itu ada yang beranggapan bahwa mukanya itu tidak perlu sama gitu kan. Misalkan kita ini memiliki tahi lalat di hidung ini ya kan, lalu ketika kita reinkarnasi kembali gitu kan menjadi manusia, tahi lalatnya ini harus di sini gitu kan, dan wujudnya itu sama persis ya gitu. Itulah yang kadang reinkarnasi umum gitu kan, yang dianggap umum gitu. Padahal reinkarnasi ini memiliki artian luas juga ya, dimana sejatinya manusia itu ketika jiwanya dihidupkan kembali gitu, reinkarnasi itu memiliki wujud yang berbeda gitu. Siapa tahu kita reinkarnasi menjadi wanita gitu, dan bisa saja mukanya juga berbeda gitu kan dengan masa lalunya gitu kan. Oke, dalam keyakinan tertentu juga reinkarnasi itu bisa menjadi binatang juga ya. Hah, kenapa menjadi binatang bang? Oke, itu katanya sih untuk menghukum gitu kan jiwa-jiwa yang dulunya itu berdosa gitu kan. Jadi di masa depan nanti yang berdosa-berdosa ini akan dihidupkan kembali dalam wujud hewan gitu, entah itu nyamuk, entah itu kecoa, entah itu binatang buas atau hal-hal lainnya gitu kan, menjadi manusia yang berdosa. Sebelum pergi ke akhirat itu harus direinkarnasi dulu menjadi hewan-hewan gitu ya. Oke, sebenarnya reinkarnasi pun juga tidak sebatas itu saja ya. Saya akan membahas reinkarnasi dalam pandangan luas juga ya. Jadi reinkarnasi itu bisa juga bereinkarnasi menjadi benda mati gitu ya. Contohnya itu kita reinkarnasi menjadi tas, menjadi tembok gitu, bahkan menjadi pakaian gitu. Bisa saja gitu kan, kita dihidupkan kembali tapi dalam wujud benda mati gitu kan. Parah banget kan kan. Jadi bukan hanya sebatas reinkarnasi menjadi manusia atau hewan saja, benda mati, batu, atau menjadi rumput gitu kan. Kenapa ada hal-hal pola pikir yang seperti itu kan, agar kita menghargai lingkungan atau benda-benda di sekitar ya kan. Dan juga reinkarnasi pun juga bisa luas juga ya kan. Bisa juga reinkarnasi menjadi alien gitu kan. Wah bang, kamu mulai ngawur bang, mulai muter-muter, masa reinkarnasi jadi alien? Ya emang ada ya, reinkarnasi itu luas banget gitu kan. Yang manusia mati lalu bereinkarnasi menjadi benda mati, menjadi hewan, menjadi manusia itu sendiri, bahkan menjadi alien gitu ya, bahkan menjadi udara juga ya. Dan artian lebih luasnya lagi ya, tentang reinkarnasi masalah waktu gitu ya, timeline gitu ya. Jadi reinkarnasi itu tidak harus dari masa lalu ke masa depan, tidak ya. Misalkan saya bereinkarnasi dari masa depan ke masa lalu juga bisa ya. Itulah reinkarnasi dalam pandangan luas gitu ya. Bisa juga seperti itu ya kan. Masalah waktu gitu ya, yang tadinya itu kita, misalkan kita ini meninggal di tahun 2020 gitu ya, tiba-tiba kita dihidupkan kembali oleh Yang Maha Kuasa atau Tuhan itu balik ke zaman Perang Dunia Pertama gitu kan, menjadi seorang bayi lalu menjadi seorang prajurit gitu kan, bereinkarnasi dari masa depan ke masa lalu. Itu bisa terjadi juga ya. Ini tentang reinkarnasi dalam pandangan luas gitu ya. Tadi itu kita bisa reinkarnasi menjadi benda dan lain-lain gitu kan. Bahkan kita
reinkarnasi masalah waktu juga ya. Dan berikutnya ini reinkarnasi melalui dimensi juga bisa ya. Yang tadinya kita ini berada di dimensi dunia, tapi kita bereinkarnasi ke dimensi lain gitu kan, atau ke galaksi juga bisa ya, ke planet lain atau ke dimensi lain gitu. Yang sering anak wibu pahami adalah reinkarnasi ke dunia isekai gitu kan, dunia hayalan gitu kan. Yang tadinya tidak ada sihir, tidak ada apa, tapi tiba-tiba kita itu bereinkarnasi ke dunia-dunia yang aneh gitu kan, dunia-dunia yang mungkin ada naganya gitu, ada reinkarnasi, ada Godzilla-nya, ada zombinya, atau mungkin reinkarnasi ke dunia-dunia yang aneh gitu kan, isekai gitu kan, yang sering juga disebut multiverse gitu kan, multiverse. Jadi kita bereinkarnasi bukan ke alam dunia ini, tapi ke alam dimensi lain gitu kan. Itulah pola pikir baru gitu kan, tentang reinkarnasi gitu kan. Dampak positifnya ini adalah membuat manusia itu betapa menyadari dan menghargai kehidupan ini gitu kan, agar mungkin di kehidupan berikutnya itu kita akan reinkarnasi menjadi sesuatu hal yang lebih baik lagi, atau yang dulunya itu reinkarnasinya itu buruk, sekarang memperbaiki diri gitu, agar kita ini kehidupannya ini bagus gitu. Yang tadinya masa lalunya itu buruk gitu, reinkarnasi masa lalunya buruk, di masa depan ini memperbaiki diri gitu, agar jiwa kita atau roh kita ini menjadi lebih baik gitu kan. Sekarang dampak negatifnya itu malah parah gitu kan, bisa menyebabkan orang bunuh diri gitu kan, karena seakan-akan dirinya itu akan dihidupkan lagi gitu kan. Kalau kita mati kan nanti juga dihidupkan lagi, reinkarnasi lagi gitu kan. Tapi pola pikir ini salah gitu kan, negatif gitu kan. Jangan dilumrahkan gitu kan, pola pikir seperti ini gitu kan. Jangan dibiarkan gitu kan. Jangan bunuh diri hanya karena keyakinan terhadap reinkarnasi, jangan gitu kan. Jangan seakan-akan kita itu hidup abadi gitu kan. Jangan seperti itu gitu kan. Dampak negatif lainnya itu bisa juga karena keyakinan reinkarnasi ini malah menjadi seorang penjahat gitu, kriminal gitu kan. Karena mentang-mentang kita ini nanti kita juga akan bereinkarnasi, jadi akhirnya mereka itu membuat kerusakan alam, menghabisi manusia atau kelompok manusia gitu. Karena mereka pun juga berpandangan bahwa manusia lain pun juga akan bereinkarnasi gitu. Dan hal ini jangan gitu, jangan keyakinan reinkarnasi, pola pikir seperti ini jangan gitu kan. Jadi reinkarnasi itu bisa menimbulkan negatif juga, dampak negatif. Makanya ada beberapa agama tertentu yang melarang ajaran reinkarnasi ini kan. Karena bisa menyebabkan orang menjadi bunuh diri sampai membuat tindakan kejahatan gitu. Karena keyakinan reinkarnasi ini seakan-akan jiwa manusia ini abadi kan. Padahal tidak ada yang tahu juga ya kan. Bisa saja kita hidup ini hanya sekali dan tidak bisa bereinkarnasi lagi menjadi apa yang kita pikirkan gitu kan. Siapa tahu kita malah tiada total gitu kan. Tidak ada yang tahu juga ya. Maka dari itu janganlah memiliki pola pikir keyakinan reinkarnasi yang negatif gitu kan. Lebih baik kita alihkan ke sesuatu yang positif gitu kan. Agar mungkin kalau suatu nanti kita bereinkarnasi gitu menjadi seseorang yang baik gitu kan, atau terlahir kembali menjadi orang yang baik gitu kan, agar tidak menjadi hewan atau menjadi benda mati gitu kan, atau menjadi alien gitu kan. Maka dari itu jangan memiliki pola pikir keyakinan reinkarnasi yang negatif gitu kan. Kenapa saya bisa mengatakan hal seperti ini? Karena kasus bunuh diri itu rata-rata kebanyakan itu ya emang karena keyakinan reinkarnasi ini gitu kan. Seakan-akan karena hidup yang kita jalani ini
sedang tidak baik gitu, lalu tiba-tiba lagi pula kita akan bereinkarnasi, lebih baik kita menghabisi diri kita sendiri. Jangan gitu, jangan bunuh diri, jangan. Bahkan karena kita itu akan terlahir kembali, lalu kita berbuat keburukan itu, serahkan uangmu, serahkan hartamu, atau saya tembak. Jangan. Akhirnya kau menjadi kriminal gitu kan, karena keyakinan reinkarnasi. Jangan memiliki pola pikir negatif tentang reinkarnasi kan. Jangan. Shugen. Kita akan membahas sesuatu hal yang aneh-aneh di konten utara ini kan, yang mungkin banyak orang yang tidak mau bahas gitu karena mungkin sering diketawain. Ngomong apa sih bang? Ya tidak masalah gitu kan, kita harus emang melahirkan pola pikir atau ide-ide baru gitu kan dalam kehidupannya, asalkan dalam segi yang tahu ini hanya berupa tesis gitu kan, atau berupa masih bentuk pembelajaran gitu kan, bukan malah kita yakini, percaya betul gitu. Jadi jangan sepenuhnya percaya juga apa kata saya juga ya, jangan gitu ya, jangan gitu. Apalagi kata orang-orang lain, youtuber lain pun juga jangan gitu ya. Kita harus memiliki kepercayaan masing-masing gitu ya. Jangan malah apa yang dikatakan saya ini, wah benar banget ya bang, ternyata reinkarnasi itu bisa sangat luas. Tidak, ini hanya baru pola pikir baru atau imajinasi saya saja gitu kan. Atau mungkin kalian malah mencari istilah-istilah ilmiahnya gitu kan, agar tidak agar terlihat keren gitu kan, memakai istilah ilmiah gitu. Wow, kamu pintar banget bang memakai istilah ilmiah, sedangkan saya menjelaskan tanpa istilah ilmiah gitu kan, hanya berupa ya saya tahunya segitu ya saya jelaskan segini gitu kan, agar kalian itu memahami pesan yang saya sampaikan ini gitu kan, dan agar tidak disalahartikan juga ya kan. Ya intinya jangan percaya betul apa kata saya gitu kan, atau mungkin video-video ya saya yang konten-konten utara yang sudah saya buat ini pun juga jangan 100% betul gitu kan. Kita harus mempelajarinya lagi, pola pikir atau ide-ide baru ini gitu kan, agar terciptanya pola pikir baru, penemuan baru gitu kan, senian atau hiburan baru juga kan, untuk mengisi kebosanan dalam kehidupan ini kan. Karena jika tidak ada hiburan ya kita akan datar-datar aja, itu bosen gitu. Makanya terciptalah anime-anime isekai gitu ya. Kita harus pergi ke isekai sih, kayak wibu-wibu, saya juga wibu sih ya. Itu adalah pola pikir yang diimajinasikan dalam bentuk visual gitu kan, dalam bentuk hiburan gitu kan.